Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Afriki. Saya mahasiswa dari STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari dosen matkul sosiologi. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan kita kali ini berjudul biografi Ibnu Khaldun dan salah satu pemikirannya yang terkenal, yaitu tentang fenomenal masyarakat. Yang pertama perlu diketahui bahwa nama asli beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau adalah salah seorang sejarawan muslim di Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal pada 19 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Selama semasa hidup, masa kecil atau masa mudanya, Ibnu Khaldun dikenal sebagai anak yang sudah menguasai Al-Quran dan bahasa Arab pada usia yang relatif muda, dan juga menguasai ilmu-ilmu klasik seperti filsafat, metafisika, dan tasawuf. Di samping itu, beliau juga tertarik dengan geografi, sejarah, dan ilmu ekonomi. Pada usia 20 tahun, beliau saja telah menjadi sekretaris di Sultan Abu Inan di Fez, di Maroko. Setelah itu, beliau naik menjadi Perdana Menteri Sultan di Bogi, Aljazair. Namun, ada saat di mana Ibnu Khaldun mengkritik penguasa pada saat itu. Kritikannya adalah bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan, dan itu menyebabkan Ibnu Khaldun dipenjara selama 2 tahun di Maroko. Setelah politik yang terjadi di Maroko, Afrika Barat, Ibnu Khaldun mengundurkan diri dari kehidupan politik dan kembali ke Afrika Utara. Setelah mundur dari pencaturan politik praktis, Ibnu Khaldun bersama keluarganya pindah ke Afrika Utara, tepatnya di istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama 5 tahun. Dan selama itulah Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga saat ini masih tetap dibahas dan diperbincangkan, yaitu The Muqaddimah. Pembahasan selanjutnya adalah pandangan Ibnu Khaldun tentang masyarakat. Ibnu Khaldun telah diakui dan dikagumi oleh kaum intelektual sebagai baik barat maupun timur. Banyak predikat yang disandangnya baik sebagai filosof, sejarawan, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, geografer, dan sebagainya. Ketajamannya dan kejeniusannya dalam mengurai manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Ibnu Khaldun memiliki pandangan dalam fenomena masyarakat, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk berpikir praksis dan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kemampuan berpikir ini yang membedakan dengan makhluk lain. Dan manusia harus mengoptimalkan potensi berpikir ini melalui interaksi dengan makhluk lain. Ini menjadi sebuah keharusan guna menjaga eksistensi manusia di muka bumi ini. Dengan berpikir kritis yang maksimal, manusia mampu untuk saling menjaga agar manusia lebih beradab dan tidak menimbulkan watak kepuasannya. Tujuan manusia adalah untuk berjuang menjadi subjek kehidupan dan melaksanakan amanat Tuhan untuk memimpin di muka bumi, yaitu dengan usaha mengelola, memakmurkan, memelihara bumi ini untuk kesejahteraan bersama. Baiklah, itulah tadi hasil dari pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.